Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim. Malaikatil muqarrabin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, wa Syekh Bahaidina Naqsyabandi, wa Syekh Abdullah Al-Harari, wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari, wa Syekh Bisri Sansuri, wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah, wa ila arwahina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita memasuki pembahasan tentang penafsiran surah At-Takwir. Mari kita baca surah At-Takwir, ada 29 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuwirat wa idhan nujumun kadarat wa idhal jibalu suyirat wa idhal isharu uttilat wa idhal wuhushu hushirat wa idhal biharu sujjirat wa idhan nufusu zuwijat wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idha as-suhufu nushirat wa idha as-samaa'u kushitat wa idha al-jahimu su'irat wa idha al-jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fa uqsimu bil khunnas والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أن يستقيم
wa ma tasha'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Rahimakumullah. Suratul Takwir Makkiyatun, artinya diturunkan dari Makkah ke Al-Madinah. Wahya tis'un wa ishruna ayah, terdiri 29 ayat. At-Takwir diambil dari nama At-Takwir, diambil dari ayat pertama dari surah ini, kuwirat kawwara yukawwiru takwiran, sehingga disebut sebagai suratul Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Rawal hakimu min hadithi Abdullah bin Umar anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Rawa was riwayataken sapa al-hakimu Imam al-Hakim min hadithi Abdullah saking hadise Abdullah bin Umar sallallahu alaihi wasallam. Man utai sapane wong iku ahabba demen sapa man ayang zura ing yen to ningali sapa man ila yaumil qiyamati maring dina kiamat. Falyaqra mongko becik maca wong qaulahu ta'ala ing dawuh Allah ta'ala, idza syamsu kuwirat. Al-Hakim meriwayatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa barang dia membaca surah At-Takwir idza syamat. Tidak hanya suratul Takwir yang menjelaskan tentang hari kiamat, tetapi ini salah satu di antara surah yang menjelaskan tentang hari kiamat. Karena ayat setelahnya yaitu surah Al-Infitar, idza syamsu fatarat, idza samaa'u fatarat, itu juga menjelaskan tentang kiamat, hari kiamat, bagaimana kejadiannya, seperti apa, itu juga menjelaskan tentang itu. Demikian juga surah-surah yang lainnya selain dua surah ini juga ada yang menjelaskan tentang masalah hari kiamat. Dan ini suratul Takwir menjelaskan itu, sehingga ada riwayat dari Nabi mengatakan kalau ingin tahu seperti apa kiamat itu, maka bacalah surat At-Takwir. Tentu dengan mengetahui maknanya. Kalau sekedar baca saja, ya nggak tahu gambaran kiamat seperti apa. Tetapi ketika nanti kita membacanya, kemudian kita mengetahui penafsirannya, maka kita akan mengetahui betapa dahsyatnya kejadian yang terjadi pada hari kiamat itu, yaitu di saat an-nafkhah al-ula. Yang dimaksud di sini di saat an-nafkhah al-ula, tiupan sangkakala malaikat Israfil yang pertama, yang di saat itu semua yang bernyawa kecuali yang tidak dikehendaki mati oleh Allah itu semuanya mati. Apa yang terjadi dengan alam semesta di saat itu? Nah, di sini digambarkan di dalam suratul Takwir. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Ketika matahari itu dilipat, luffat, tegese den lipat dan lempit apa asyams, wa zuhibalan den ilangaken binuriha kelawan cahayane syams srengenge, wa qila lan den ucapaken uzlimat den petengaken apa asyams, wa idzan nujumun kadarat. Ketika bintang-bintang itu berjatuhan, aitana sarat, tegese bertebaran
ceblok bertebaran apa an-nujum wasaqatat lan gugur apa an-nujum 'alal ardi ing atase bumi. Wa idzal jibalu suyirat zuhiba dan ilangaken piha kelawan al-jibal an wajhil ardi saking muka bumi. Fasarat nuli dadi apa al-jibal habaan mumbassa iku dadi debu kang bertebaran. Habaan iku debu mumbassan kang bertebaran. Ini 3 ayat pertama. Jadi pada hari kiamat itu matahari dilipat dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilipat seperti kalau kita melipat baju, misalnya baju dilipat. Matahari nanti pada hari kiamat dilipat, dihilangkan cahayanya sehingga matahari tidak lagi mengeluarkan cahayanya. Karena seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, matahari itu adalah benda padat yang dia mengeluarkan cahaya. Sebagaimana bulan, dia juga benda padat yang mengeluarkan cahaya. Matahari bukan bola api seperti yang digambarkan oleh sebagian ilmuwan. Ada yang menggambarkan matahari itu adalah sebuah bola yang berbentuk api. Bukan seperti itu. Matahari sama seperti bulan, dia berupa benda yang dia mengeluarkan cahaya. Demikian juga bulan. Hanya saja cahayanya yang berbeda antara matahari dan bulan. Nah, nanti pada hari kiamat matahari itu dilipat dan cahayanya hilang. Dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga menjadi gelap. Kalau matahari enggak ada, ketika kita malam hari matahari enggak ada, kan gelap gulita. Nanti mataharinya sudah enggak bercahaya lagi sehingga alam semesta ini menjadi gelap gulita. Itu pada hari kiamat. Gambaran pertama tentang kiamat. Wa idzan nujumun kadarat. Bintang-bintang di langit pada berjatuhan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi bumi ini ketika bintang-bintang pada jatuh ke bumi. Pada hari kiamat. Tanah sarat wasaqatat alal ardi. Padahal bintang di langit itu jumlahnya itu berapa? Jutaan bintang yang ada di langit. Sebenarnya di langit maksudnya yang ada di arah atas. Karena bintang-bintang, matahari, bulan itu tidak menempel pada langit pertama. Bahkan langit itu masih sangat jauh. Bintang-bintang, matahari, dan bulan itu tempatnya berada di antara bumi dan langit. Dan ke bumi lebih dekat daripada ke langit. Dia ada di antara bumi dan langit, tetapi lebih dekat ke bumi daripada ke langit. Artinya kalau seseorang sampai ke bulan, katanya ada yang bilang sampai ke bulan, meskipun perlu diverifikasi lagi, benar nggak itu bulan. Kemudian kalau naik lagi, itu masih lebih jauh, ke langit itu masih lebih jauh daripada ke buminya. Artinya masih, kalau seseorang masih sampai di bulan seandainya benar, maka itu masih rendah. Karena langit pertama masih sangat jauh, masih lebih jauh daripada jaraknya ke bumi. Nah, bintang-bintang pada hari kiamat itu pada berguguran, pada jatuh ke bumi. Nah, seperti apa kondisi bumi ketika itu, ketika bintang-bintang pada berjatuhan? Wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat. Ketika gunung itu dijalankan, maksudnya dihilangkan dari muka bumi. Gunung-gunung pada hancur. Jadi gunung-gunung pada hancur. Kemarin telah kita jelaskan dalam surah An-Naba
bahwasanya gunung itu berfungsi sebagai pasak bumi. Gunung itu berfungsi sebagai pakunya bumi. Bumi ini tidak bergoyang, dia tetap tidak bergoyang karena ada gunung yang menjadi pakunya. Nanti pada hari kiamat gunung-gunung ini akan hancur seluruhnya. Hancur lebur dan semuanya berubah menjadi debu. Menjadi debu tidak berbekas. Artinya habis gunung-gunung seluruhnya. Ini habis artinya pasak buminya, paku buminya menjadi tidak ada sehingga bumi ini tidak tidak bisa stabil karena paku buminya telah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan fasarat haba'an mumbatha menjadi debu yang bertebaran. Wa idzal 'isyaru 'uttilat qala wasdawah sapa al mufassirun pira-pira ahli tafsir wa ahlu lughati lan ahli bahasa. Al-'isyaru utawi al-'isyar iku anuku unta al-hawamilu kang padha hamil apa anuk. Uttilat ay turikat tegese den tinggalaken bila ra'in kelawan tanpa pengembala. Au bila halibin utawa kelawan tanpa wong kang merah susune. Lima krana barang dahahum kang ngrepotaken ing wong akeh minal umuri nyatane saking pira-pira perkara. Walam yakun lan ora ana malun bondo ajaba iku ajaba luweh den gawai ilaihim maring manungsa minha tinimbang saking unta. Wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal 'isyaru 'uttilat. Para mufassir dan ahli bahasa mengatakan al-'isyar itu artinya unta yang sedang hamil. Anuk al-hawamil itu maknanya unta yang sedang hamil, yang kehamilannya itu usianya 10 bulan. Itu yang dimaksud sehingga dikatakan isyar. Dari jamak dari usyara artinya unta yang hamil usia kehamilannya 10 bulan. Unta itu multifungsi. Artinya bisa dipakai untuk banyak kemanfaatan, bukan hanya untuk satu kemanfaatan. Bisa diambil dagingnya untuk makan, bisa diperah susunya untuk minum, bisa dijadikan sebagai alat transportasi, dinaiki, bisa dijadikan sebagai untuk memuat barang-barang dan sebagainya. Jadi dia bisa dimakan, bisa diminum, bisa dijadikan sebagai alat transportasi dan kemanfaatan yang lainnya. Dalam perang juga bisa dipakai. Yang pasti bahwa unta itu memiliki manfaat bagi manusia yang tidak sedikit. Sehingga ketika seseorang memiliki harta berupa unta, ini sesuatu hal yang sangat berharga di saat itu. Kalau di kita ya berbeda, kita nggak ada unta di sini, adanya di kebun binatang, hanya bisa dilihat, tetapi tidak kita miliki unta. Tetapi harta kita itu ya duit. Kalau sudah punya duit banyak itu, apalagi punya rekening bank yang itu orang-orang itu merasa bahwa itu harta mereka yang sangat berharga. Memiliki emas, memiliki mobil mewah, kendaraan mewah, rumah yang mewah, itulah harta benda yang dimiliki oleh seseorang pada masa sekarang ini.
pada hari kiamat itu semuanya diabaikan oleh orang-orang, diabaikan. Kenapa ya? Kondisinya menjadikan mereka nggak mikir itu lagi, karena tadi digambarkan matahari hilang cahayanya, tidak lagi bersinar, gelap, bintang-bintang jatuh, kemudian gunung-gunung pada hancur. Masa masih mikir mobilnya, masih mikir kendaraannya, masih mikir uangnya, sudah nggak mikir itu lagi. Makanya digambarkan di sini bila ra'in turikat utilat, artinya wa idzal isyaru utilat artinya turikat bila ra'in. Jadi sudah nggak diurus lagi. Jadi harta bendanya sudah nggak diurus lagi. Bila halibin, sudah nggak diambil manfaatnya lagi. Sudah nggak diambil manfaatnya lagi. Sudah nggak, kalau misalnya pada masa sekarang misalnya uang, dia sudah nggak pakai uang lagi. Untuk apa lagi uang pada saat itu? Dia sudah nggak perhatikan lagi, nggak urus lagi. Dia juga nggak bisa memanfaatkannya lagi di saat kondisi pada hari kiamat nanti. Wa idzal isyaru utilat. Padahal dikatakan unta pada saat itu dikatakan a'jab ilaihim minha, harta yang paling berharga bagi mereka ketika itu pun sudah diabaikan, tidak diurus oleh manusia di saat hari kiamat. Wa idzal wuhushu husyirat, wa idzal wuhushu husyirat, ay jumi'at, tegese den kumpulaken apa al wuhush ba'dal ba'thi ing dalam sause kebangkitan. Liyuqtassa, supaya den qisas apa wuhush mim ba'din, saking sebagian li ba'din maring sebagian kang weneh. Tsumma tasiru, nuli dadi apa wuhush turaban, iku turaban debu. Hadirin rahimakumullah. Kalau tadi itu kita katakan tadi pada saat an-nafkhah al-ula. Kemudian setelah an-nafkhah ats-tsaniyah itu juga dalam proses qiyamah. Jadi di sini kan kita sering menjelaskan bahwa kiamat itu diawali dari al-ba'tsu. Jadi di sini ada beberapa istilah ya, sebagian ulama itu berbeda pendapat tentang waktu mulainya hari kiamat. Sebagian mengatakan hari kiamat itu mulai an-nafkhah ats-tsaniyah. Karena kata kiamat itu berasal dari qiyamun nas minal kubur, sehingga disebut yaumul qiyamah. Yaitu dimulai dari keluarnya orang-orang mati dari dalam kuburnya sampai penduduk surga masuk surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Itu yang sering kita jelaskan tentang yaumul qiyamah. Tetapi kita juga menyebut bahwa hari an-nafkhah al-ula, di saat terjadi kehancuran di alam semesta ini dan semua yang bernyawa mati, itu kita juga menyebutnya hari kiamat. Nah, itu juga disebut dengan hari kiamat. Disebutkan untuk ini dan disebutkan untuk itu. Sebagian ada yang mengatakan bahwa kiamat dimulai dari proses itu. Nah, dimulai dari an-nafkhah al-ula. Jadi ada yang mengatakan dimulai dari an-nafkhah ats-tsaniyah, ada yang mengatakan dimulai dari an-nafkhah al-ula, di saat kehancuran. Sehingga tadi ketika dikatakan dalam hadis, jika kalian ingin tahu, ingin melihat hari kiamat, maka bacalah surat At-Takwir. Karena di awal tadi yang kita jelaskan, di awal surah, itu menjelaskan tentang kehancuran alam semesta. Dan itu kiamat, yaumul qiyamah. Kemudian disusul wa idzal wuhushu husyirat. Ketika binatang-binatang itu dikumpulkan, jumi'at, dikumpulkan setelah ba'ats. Berarti kalau setelah ba'ats itu setelah an-nafkhah ats-tsaniyah.
Karena ba'ats itu terjadi setelah an-nafkhah ats-tsaniyah, yaitu setelah tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, yang dari kemarin sudah kita jelaskan tentang masalah tersebut. Nah, ketika al-ba'tsu, ternyata bukan hanya manusia yang dihidupkan dan dibangkitkan dari dalam kuburnya, tetapi binatang-binatang pun itu dihidupkan kembali. Jadi binatang-binatang pun itu dihidupkan kembali dan ikut dikumpulkan di mahsyar. Nah, ikut dikumpulkan di mahsyar, binatang-binatang apapun. Nah, sampai binatang yang terkecil pun, sampai lalat pun itu akan dihidupkan kembali. Semut pun akan dihidupkan kembali. Nah, kambing yang sudah kita makan jadi sate itu juga akan kembali lagi. Nah, dikembalikan lagi. Apa yang sudah digulai, apa yang sudah dimakan, ayam yang sudah dimakan oleh manusia, nanti akan dihidupkan kembali. Kemudian kalau ayam nggak dibangkitkan dari kubur, karena nggak dikubur, ya. Artinya mereka dihidupkan kembali, dikembalikan jasadnya, kemudian dimasukkan ruhnya ke dalamnya, kemudian hidup lagi, dikumpulkan. Untuk apa? Liyuqtasso di sini ya, untuk dilakukan qisas. Untuk dilakukan qisas. Qisas itu diberikan hukuman yang setimpal, karena ada sebagian binatang ini kan dia kan nggak, pertama tidak mukallaf, dia juga nggak kenal syariat, ya. Dia nggak muslim juga binatang, ya. Karena dia nggak mukallaf, juga nggak punya akal, sehingga binatang-binatang ini kan banyak yang nakal. Terkadang dia menanduk temannya sesama binatang. Atau kalau misalnya harimau, dia memakan binatang yang lainnya, dan seterusnya. Ada yang saling tanduk satu dengan yang lain di antara sesama binatang. Nah, karena mereka nggak ada aturannya, sehingga sering dikatakan kalau hukum itu memihak kepada penguasa, sering dikatakan ini hukum rimba. Nah, karena siapa yang kuat, dia yang menang, dikatakan hukum rimba. Karena nggak ada aturan di sana, nggak ada aturan di dalam rimba sana, di dalam hutan nggak ada aturan. Siapa yang kuat, dia yang menang. Nah, sehingga ini dibangkitkan. Kemudian kalau ada binatang tertentu, misalnya kambing, dia mati karena ditanduk oleh kambing si A misalnya. Maka kambing si A itu ditanduk kembali oleh yang tertanduk di dunia. Nah, sudah, itu saja. Begitu seterusnya. Yang lain-lain juga seperti itu. Semuanya dibalas. Yang menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah Maha Adil. Padahal ini binatang yang tidak mukallaf. Apa yang dilakukannya ditunjukkan keadilan Allah di hadapan umat manusia, bahwa Allah Maha Adil. Ini yang memperlakukan sesama binatang dengan tidak baik, dia akan dibalas. Nah, dibalas oleh kambing yang ditanduk ganti menanduk dia. Tetapi setelah itu nggak ada surga dan nggak ada neraka untuk para binatang itu. Mereka semuanya menjadi debu. Nah, menjadi debu setelah dibalas. Nah, seperti yang sudah pernah kita jelaskan dalam penafsiran surat An-Naba, di akhir surat An-Naba, bahwa orang-orang kafir ketika melihat binatang-binatang itu habis dibalas, kemudian mereka jadi debu, orang-orang kafir kemudian mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir berkata, seandainya aku itu jadi debu kayak dia. Binatang itu habis
ditanduk misalnya sebagai balasan, habis itu jadi debu. Seandainya kami, kata mereka orang-orang kafir, kami juga seperti itu, kami akan senang. Tetapi enggak, orang kafir tidak menjadi debu, mereka akan diazab selama-lamanya di dalam neraka dan tidak akan pernah mati, apalagi menjadi debu. Enggak, mereka akan dibalas selama-lamanya dengan azab yang berat di dalam neraka. Itu adalah harapan yang tidak akan tercapai. Makanya pakai kata laita, ya laitani kuntu turaba. Laita itu untuk mengungkapkan sesuatu yang sulit atau mustahil terjadinya. Hadirin rahimakumullah. Jadi wa idzal wuhusyu husyirat. Nanti pada hari kiamat setelah kebangkitan ternyata binatang-binatang itu dihidupkan kembali dan mereka juga dikumpulkan di mahsyar dan mereka kemudian dibalas dan kemudian dijadikan debu. Wa idzal wuhusyu husyirat. Maka ayat ini sekaligus menjadi dalil bagi kita bahwasanya binatang itu punya ruh, ya. Bahwasanya binatang itu punya ruh sama juga dengan manusia. Sama dengan manusia, binatang semuanya punya ruh. Sehingga dalam hal memperlakukan binatang pun itu di dalam Islam ada akhlak-akhlak yang harus dijaga. Harus ada akhlak yang dijaga. Bahkan dalam penyembelihan binatang pun seseorang misalnya harus menajamkan pisaunya ketika menyembelih binatang yang boleh dimakan dengan cara disembelih, kemudian harus memberikan kenyamanan untuk sang binatang itu. Karena apa? Karena dia punya ruh, dia akan bisa merasakan sakit dan seterusnya. Ini bantahan terhadap sebagian orang yang berpendapat bahwa binatang itu nggak punya ruh. Itu pendapat yang keliru, bertentangan dengan ayat wa idzal wuhusyu husyirat. Wa idzal wuhusyu husyirat itu dalil yang sangat kuat yang menjelaskan bahwa binatang pun memiliki ruh. Kita lanjutkan. Wa idzal biharu sujjirat ay uqidat, ketika lautan itu sujirat, ay uqidat tegese den nyalaaken geni, fasta'alat nuli nyala apa bihar naran dadi geni. Qalahu ngucapaken ing ucapan ing penafsiran sapa Aliun Sayyidina Ali wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Wa idzal biharu sujirat. Tadi pada hari kiamat laut-laut itu menyala, jadi api. Kita tidak bisa bagaimana luar biasanya bahayanya ketika lautan yang biasanya dingin karena berisi air, ini airnya berubah menjadi api. Menyala, lautnya menyala menjadi api yang berkobar. Itu makna wa idzal biharu sujirat menurut penafsiran Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Wa idzan nufusu zuwijat, wa idzan nufusu zuwijat. Qala Umar as-salihu utawi wong saleh iku ma'as salihi sartane wong kang saleh fil jannati ing dalam swarga, wal fajiru lan utawi wong kang fajir, wong kang Allah iku ma'al fajiri sartane wong kang fajir, wong kang Allah, wong kang fasik finnari ing dalam neraka. Kafir sama orang kafir di neraka, orang soleh sama orang soleh di dalam surga. Wakila zuwijat, wakila lanten ucapaken zuwijat den pasangaken apa anfusul mukminin pira-pira wong awak-awake pira-pira wong mukmin
bil huril ain kelawan widodari. Wa idzan nufusu zuwijat, ada dua penafsiran. Nah, penafsiran yang pertama dikatakan oleh Sayyiduna Umar. Beliau mengatakan wa idzan nufusu zuwijat, artinya nanti orang-orang soleh akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh di dalam surga. Jadi orang-orang beriman, orang-orang soleh akan dikumpulkan, dan orang-orang yang fajir, orang-orang yang kafir juga akan dikumpulkan di dalam neraka. Jadi orang soleh dengan orang soleh dikumpulkan di surga, orang kafir dengan orang kafir dikumpulkan di neraka. Jadi dikumpulkan dengan yang sesamanya nanti di akhirat itu. Orang-orang baik dikumpulkan dengan orang-orang baik. Orang-orang jahat dikumpulkan dengan orang-orang yang jahat. Orang-orang kafir dikumpulkan dengan orang-orang yang kafir. Itu penafsiran yang pertama. Kemudian penafsiran yang kedua, qila zuwijat anfusul mu'minin bil huril ain, bahwa orang-orang mukmin di dalam surga nanti itu akan dinikahkan dengan bidadari, dengan bidadari yang ada di dalam surga. Jadi salah satu bentuk kenikmatan surga itu adanya bidadari bagi manusia. Bidadari bukan manusia. Bidadari bukan manusia. Bentuknya seperti seorang perempuan dari kalangan manusia, tetapi dia bukan manusia. Yang sangat cantik sekali, sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat, apabila bidadari turun ke bumi, maka alam semesta ini akan terterangi oleh cahayanya. Ufuk timur dan barat akan menjadi terang karena terangnya sang bidadari ini. Itu nikmat yang akan diberikan untuk kaum laki-laki dari penduduk surga. Kaum perempuan nggak ada bidadara, nggak ada bidadara. Yang ada hanya bidadari, nggak ada bidadara. Tetapi kaum perempuan itu sudah merasa cukup dengan suaminya yang dari kalangan manusia. Karena di dalam surga manusia itu tetap berpasang-pasangan, tetap suami istri. Disebutkan dalam hadis ma fil jannati a'zab. Di dalam surga itu nggak ada orang bujangan, nggak ada orang yang berstatus jomblo, itu nggak ada. Kamu statusnya apa? Jomblo, itu nggak ada. Semuanya berpasangan, semuanya punya suami, semuanya punya istri. Nggak ada yang sendirian. Sampai mereka yang mati sebelum menikah juga ada istrinya. Meskipun dia mati masih bayi, ketika mati masih bayi, dia masuk surga, maka dia akan dinikahkan. Sehingga dikatakan nanti di akhirat nggak ada lagi syariat kecuali syariat pernikahan. Dari sholat sudah nggak disyariatkan, puasa tidak disyariatkan, haji tidak disyariatkan, tapi nikah masih ada. Jadi akad nikah, angkah tuka itu masih ada di dalam surga. Sehingga nggak perlu khawatir yang belum nikah. Yang belum nikah misalnya takut nanti di surga nggak punya pasangan. Nggak perlu khawatir, ada. Semuanya sudah ada pasangannya masing-masing. Dari kalangan manusia, suami istri dari kalangan manusia. Itu selain bidadari. Selain bidadari. Karena manusia berpasang-pasangan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan. Sehingga nanti di akhirat ya kalau ada seseorang mati belum nikah, laki-laki dinikahkan dengan perempuan yang mati belum nikah juga. Nanti dipasangkan di dalam surga. Ada kalanya kemarin kita katakan kalau suami istri itu berbeda akidah, yang satu
muslim, yang satu non muslim, atau yang satu ahlus sunnah, yang lain bukan ahlus sunnah, sesat misalnya, kan yang satu di surga, yang satu di neraka. Maka yang di surga akan dinikahkan lagi dengan yang berasal dari manusia juga. Jadi yang pasti Rasulullah bersabda, ma fil jannati a'zabun. Karena itu santri ya fokus belajar saja, nggak usah fokus menikah dulu, memikirkan pasangan. Kenapa? Nggak usah takut nanti segera kiamat datang. Nggak apa-apa kalau seandainya kedahuluan mati sebelum menikah, nanti di akhirat tetap ada pasangannya. Itu selain apa? Selain bidadari tadi, bidadari yang disediakan untuk kaum laki-laki di kalangan manusia, dan nggak ada kecemburuan bagi istri dari kalangan manusia, karena surga itu darussalam, tempat kedamaian. Damai itu di dalam surga nggak ada iri, nggak ada hasad, nggak ada cemburu, nggak ada benci, semuanya senang semuanya. Benci kepada orang nggak ada, hasad kepada orang nggak ada, cemburu sama orang nggak ada. Itu di dalam surga. Sehingga meskipun kaum laki-laki dari penduduk surga ada bidadari-bidadari selain istri, tetapi para istri mereka tidak cemburu dengan bidadari atau dengan istri suaminya yang lainnya. Nggak ada kecemburuan sama sekali. Selain bahwa memang istri dari kalangan manusia itu jauh lebih cantik dibandingkan dengan bidadari. Meskipun di dunia itu jelek, tapi solihah misalnya. Dia jelek di dunia ini, tetapi dia solihah. Itu masih lebih baik. Kan jelek sebentar di dunia, tapi yang penting dia solihah. Nanti di akhirat dia akan menjadi cantik, tidak tertandingi oleh perempuan secantik apapun di dunia ini. Tidak tertandingi oleh siapa di dunia itu paling cantik, nggak akan bisa mengalahkan istri kamu nanti di dalam surga. Meskipun ketika di dunia misalnya hitam, pendek misalnya, tapi dia salihah, mukminah, akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, maka ini akan luar biasa. Karena sebagian orang berpikir pendek. Ketika di dunia, maksudnya dalam memilih pasangan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dimaksud oleh sebagian ulama, wa idzan nufusu zuwijat, akan dinikahkan dengan bidadari-bidadari. Itu untuk kaum laki-laki. Kemudian yang berikutnya, wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Al-jariyah. Al-jariyah. Mau'udah itu siapa? Al-jariyah itu anak wadon tudfanu. Kang den kubur hayatan halih urip-urip. Khaufal ari. Krana wedi kelaparan. Wal hajatilan hajat. Su'ilat. Dan takoni hadza soal utawi pertanyaan iki iku li taubikhil fa'ilin kanggo nyela wong-wong kang nglakoni lil wa'di maring penggawe ngubur bayi urip-urip li anna su'alaha krana satemene pertanyaane maring mau'udah iku yu'addi natrapi ila su'adil fa'ilin maring pertanyaan maring wong kang nglakoni. Bi ayyi dzambin qutilat hikayatun hikayah lima tukhatabu lima maring barang tukhatabu kang den tuju bihi kelawan tukhatabu bihi kelawan ma wa jawabuha lan jawabe jariyah antakula yang ngucap sapa jariyah kutil tu wis den pateni sapa ingsun bila dzambin kelawan tanpa dosa. Hadirin rahimakumullah. Jadi ada
tradisi buruk yang sangat keji, ya, akhlak yang sangat keji di masa jahiliyah. Meskipun di masa-masa sekarang itu juga ada perbuatan-perbuatan yang mirip dengan ini, yaitu membunuh bayi perempuan hidup-hidup dengan cara menguburkannya hidup-hidup. Itu di masa jahiliyah, karena takut akan miskin, akan takut nanti akan mereka akan menjadi fakir kalau memiliki anak perempuan. Jadi di masa jahiliyah perempuan itu tidak berharga sama sekali. Perempuan itu tidak dihargai. Perempuan itu dianggap orang nggak berguna. Itu di masa jahiliyah. Sehingga kalau seseorang, sebuah keluarga memiliki anak kok perempuan, ini kerugian besar menurut mereka. Ini aib bagi mereka. Itu kalau punya anak perempuan. Kalau punya anak laki-laki membanggakan. Tapi kalau punya anak perempuan, ini aib besar bagi mereka, karena juga mereka takut nanti perempuan ini akan membuat mereka miskin, jatuh miskin. Karena perempuan ini bisanya makan, dia nggak bisa kerja, sehingga dia hanya menghabiskan beras, nggak bisa menghasilkan. Sehingga itu pandangan mereka, pandangan orang jahiliyah, bukan pandangan Islam, pandangan jahiliyah. Sehingga sebagian mereka begitu lahir, kok perempuan, itu langsung dibuatkan lubang, langsung dimasukkan dan dipendem, langsung dimakamkan hidup-hidup, nggak dibunuh dulu. Nggak dibunuh dulu baru kemudian dimasukkan ke lubang, langsung lihat bayinya kok perempuan, langsung dibuatkan lubang, dimasukkan, dikuburkan. Itu sebagian. Ada sebagian itu yang dibiarkan dulu tumbuh. Jadi sudah remaja, kemudian dibuatkan lubang misalnya di belakang, kemudian diajak pergi, padahal sudah remaja itu, atau sudah balita, sudah agak besar. Kemudian diberitahu, lihat lubang itu, kemudian dijongkrok nih, ditendang, kemudian masuk, dikuburkan di situ hidup-hidup. Itu praktek yang terjadi di masa jahiliyah. Luar biasa, sangat keji, perbuatan yang sangat buruk yang terjadi di masa jahiliyah. Tapi Islam itu merubah itu semuanya. Islam itu menghormati kaum perempuan, sangat menghormati kaum perempuan. Sehingga Nabi ini penyelamat bagi kaum perempuan. Seandainya Nabi tidak diutus membawa Islam, syariat Islam, bagaimana nasib kaum perempuan? Mereka terhinakan dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi Islam mengatur sedemikian rupa sehingga ada ahkam an-nisa, hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan, bagaimana pakaian perempuan, bagaimana dia bepergian harus ditemani oleh oleh mahramnya, oleh suaminya, semuanya untuk menjaga kaum perempuan biar kaum perempuan itu terhormat. Pakaiannya tidak seperti pakaian laki-laki, biar perempuan itu terhormat, dihormati di kalangan manusia. Tetapi sebagian perempuan nggak mau mengikuti ketentuan syariat Islam sehingga mereka tetap terhina. Padahal Islam sudah memuliakan mereka. Kaum laki-laki kemudian diberikan kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, mencukupi kebutuhan istrinya. Tetapi sebagian nggak terima. Dia merendahkan dirinya sendiri dengan tidak mengikuti aturan-aturan Islam. Padahal Islam datang untuk menyelamatkan kaum perempuan, untuk memuliakan kaum perempuan. Di mana di masa jahiliyah kaum perempuan ini sehina-hinanya, sangat terhina, sangat keji, ya. Diperlakukan sangat keji dan sangat buruk karena dianggap manusia yang tidak berguna, sehingga dikuburkan secara hidup-hidup, ya.
jelas mati ya, mati ketika dikuburkan. Nanti pada hari kiamat, anak-anak yang mati dikuburkan hidup-hidup ini yang disebut mau'udah. Yang disebut mau'udah itu bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup, itu bahasa Arabnya al-mau'udah. Nanti pada hari kiamat akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat? Dosa apa yang membuat kamu itu dibunuh? Kenapa kamu kok dibunuh? Apa yang menyebabkan kamu itu dibunuh? Nah, bayi perempuan yang mati di kubur itu hidup-hidup kemudian akan mengatakan, dia akan menjawab, qultiltu bila dzambin. Aku dibunuh tanpa dosa. Nah, ini jawaban ini sebenarnya adalah taubih lil fa'ilin. Jadi dalam rangka untuk mencela orang yang melakukan perbuatan itu. Karena tidak terhenti pada jawaban dari anak perempuan itu ketika dia mengatakan dikatakan kepadanya bi ayyi dzambin qutilat. Dosa apa yang menyebabkan kamu dibunuh oleh bapak kamu sendiri? Apa dosa kamu? Anak itu menjawab, saya nggak punya dosa. Saya nggak punya salah. Nah, di sini apa? Dalam rangka untuk mencela bapaknya yang melakukan perbuatan itu. Nah, yang melakukan perbuatan membunuh anaknya yang perempuan hidup dengan cara menguburkannya secara hidup tersebut. Nah, yang kemudian dia akan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ketika di dunia. Nah, meskipun dia kafir, tapi orang kafir ketika dia melakukan dosa, maka azabnya akan ditambah. Azabnya akan ditambah dan seterusnya selain azab kekufurannya. Sekedar seseorang itu kufur, itu tempatnya sudah berada di bawah, di neraka jahanam yang paling bawah. Ketika dia kufurnya 2 kali, 3 kali, 4 kali, maka semakin berat azabnya. Ketika dia melakukan maksiat, dia membunuh dan sebagainya, semakin berat juga azab untuk orang kafir tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin.